Ini di antara sekian capres ini yang punya kesadaran yang sama, perspektif sama, mana Bang lihat? Saya memang membaca visi-misi ketiganya. Ya. Ada yang melihat kesehatan itu sangat instan, ada juga agak dangkal, tapi ada satu, saya jujur saya melihat 01 itu memiliki visi untuk Memperbaiki hulu, ya, yang kayak tadi Bang ya. memperbaiki hulu, walaupun di dalam hulu itu bertebar gitu, banyak strategi agenda misinya. Saya tidak mengatakan kesehatan itu satu agenda sendiri itu tidak, dia bertebar di beberapa agenda misi. Yang lain satu, tetapi saya cuma kan yang lain tidak mengurainya. Jadi mungkin bagus, tapi saya karena tidak diurai, kita tidak melihat. Itu yang saya lihat. Kalau satu saya melihat itu dia mengurai dia menyampaikan tentang kesehatan, tetapi kemudian hulu itu juga diurus. Tanpa mereka yang kurang di situ adalah belum menghubungkan bahwa apa yang diurai di hulu itu terkait dengan kesehatan. Kalau makan siang gratis minum susu itu hulu apa hilir? Mau nanya dulu sebagai orang saya kurang tahu, tapi kan sudah banyak orang yang menyampaikan bahwa biayanya sangat mahal. Yang saya ingat dulu kami menganjurkan di sekolah itu dibuat sarapan pagi. Kalau orang tua tidak mampu, maka sekolah atau pemerintah menyediakan, karena boleh dikatakan itu wajib bagi anak sekolah itu sarapan pagi. Itu berarti relevan dong Bang ya, tapi bukan makan siang. Oh gitu, sarapan pagi ya. Sarapan pagi bagi anak sekolah itu sangat penting untuk untuk objek anak sekolah ya. Anak sekolah, karena gini, kalau dia tidak sarapan maka semua orang bekerja belajar itu butuh energi. Kalau tidak nanti dia ngantuk saja, atau dia tidak loyal dalam sekolah. Nah, itulah perlu sarapan pagi. Sarapan pagi itu juga tidak boleh hari ini itu terus setiap hari. Jadi variasi supaya anak itu tidak bosan. Karena kami punya pengalaman waktu masih kepala puskesmas. Di mana Bang? Di Garut. Oh, Abang pernah kepala puskesmas itu? Oh gitu. Ya. Awalnya. Boleh tahu tahun berapa ya? 2000-an awal. 98. Oke. Awalnya gimana Bang? Karena itu hidrop bahannya, biasanya biskuit apa. Ternyata setelah kita kasih ke orang tuanya, itu anak itu bosan makan biskuit setiap hari, walaupun itu mungkin gizinya bagus. Akhirnya siapa yang makan? Kalau ada tamu orang tuanya, maka itu disajikan, kasih makan. Karena anaknya bosan makan itu, dibelinya jajanan bala-bala atau apa di warung. Dia sukanya itu tiap hari dia makan. Sehingga kami mencoba meminta kepada kader posyandu untuk bersama-sama dengan keluarga sekitar, mari kita membuat menu jajanan yang memenuhi gizinya masih baik, bisa memenuhi, tetapi kemudian itu bisa bervariasi sehingga tidak tiap hari itu terus yang dimakan oleh anak itu. Apa itu? Ya, masyarakat itu membuat kue. Tapi itu kejadian kue. Ya. Jadi saya pikir kalau sarapan pagi juga buat anak itu dan menu itu, bayangkan kalau 3 bulan atau 6 bulan disuruh biskuit tiap hari kan mahal lah, nggak mau, jadi dia tidak makan.
yang makan adalah orang tuanya. Kalau ada tamu dicelupin di teh atau kopi kemudian dia makan, ya berarti bukan anaknya, padahal kita sudah belikan. Yang kami pikirkan ketika itu adalah uang itu kasih ke posyandu, kader posyandu untuk memikirkan bersama warga apa yang terbaik buat mereka Uang itu uang dari pemerintah. pemerintah. Oh, ada memang anggaran untuk itu. Ada. Jadi kalau kita kasih makan atau makan siang saja misalnya, kalau makanannya setiap hari itu terus, katanya kalau makan tempe tahu terus walaupun itu bergizi, itu bisa membuat emosi orangnya. Karena bukan emosi karena makanan itu, Emosi tapi karena karena itu terus bukan dia emosi. Jadi harus ada variasi makanan. itu hasilnya yang abang lihat gimana setelah abang cobakan gitu di sana? Setidaknya anak itu makan. Anaknya makan setiap pagi pas sebelum pergi ke sekolah. Kalau misalnya tidak sempat, dia bawa ke sekolah, di sekolah dia sarapan dulu sebelum belajar. Karena itu penting, anak itu sarapan sebelum belajar. Selain misalnya nih, andaikan abang seorang pejabat pengambil kebijakan strategis gitu ya, selain koordinasi lintas sektor tadi, apa itu yang paling paling mendesak dilakukan dalam urusan kesehatan kita di sini? Yang paling desak, yang pertama adalah menyamakan persepsi seluruh tenaga kesehatan dulu. Oh, tenaga kesehatan dulu ya di drive ya. Kalau tenaga kesehatan pada berbeda-beda, pejabat di bidang kesehatan juga berbeda-beda pandangannya. Elit ini mungkin ke tenaga kesehatan itu pandangannya bagus, tapi kalau elit pimpinannya yang mengendalikan itu berbeda, itu pasti visinya tidak sama. Karena itu perbaiki dulu visi tentang sehat itu harus disamakan. Kemudian baru kita bicara tentang apa yang menjadi kebutuhan dasar dari masyarakat. Ada berbeda antara kebutuhan dasar dan keinginan elit. Kadang-kadang kita membangun tidak berdasarkan kebutuhan masyarakat, tetapi keinginan. Akibatnya begini, kadang-kadang pemerintah mengirim alat kesehatan ke daerah situ tidak membutuhkan, lagi pula di sana tidak ada tenaga yang bisa mengoperasionalkan, tapi karena keinginan elit mengirim, terkirimlah itu barang. Jadi di sana sampai bertahun-tahun nggak ada yang pakai, nggak ada yang tahu pakai, dan belum tentu juga ada pasien yang membutuhkan itu. Jadi itu penting kita membangun berdasarkan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Boleh jadi setiap daerah berbeda kebutuhannya. Kemudian baru kita bicara tentang bagaimana cara melayani mereka. Angka anggaran kesehatan kita menurut abang gimana? Ideal apa? Gimana? Kalau kita melihat, sebagian besar orang berteriak anggaran kecil, terutama anggaran untuk promosi dan pencegahan. Ya. Itu terutama itu. Makanya jarang orang melakukan promosi kesehatan dengan baik. Misalnya kadang-kadang orang melakukan promosi kesehatan sekedar mengejar target, ada absensi buat laporan. Apakah orang yang dia kasih edukasi itu paham atau tidak, nggak penting, karena yang dibutuhkan adalah laporan. Menurut saya itu bukan promosi kesehatan. Jadi kita mesti melakukan promosi kesehatan dengan baik, dengan intens. Walaupun misalnya satu poin saja, misalnya taruh kita mengatakan sarapan pagi buat anak, tidak cukup satu kali saja kita sampaikan. Pertama, orang itu mungkin bisa lupa, yang kedua tidak anggap penting, yang ketiga
berarti tidak ada anggarannya, tidak punya uang untuk membeli sarapan buat anaknya, menyediakan itu. Artinya kalau itu tidak ada, maka kita harus dengar apa kata mereka. Kalau dia tidak mampu, ya kita bantu. Yang bisa silakan sendiri. Nah, itu menurut saya penting. Promosi kesehatan itu tidak boleh satu kali saja. Kalau tenaga kesehatan kita dengan rasio penduduk yang besar seperti ini sudah gitu, sudah Kesehatan proporsional itu nggak? banyak sekali. Banyak. Yang tidak dilakukan adalah pembagian tugas. Oh, pembagian tugas. Orang selalu melihat tenaga kesehatannya hanya dokter. Iya. Tetapi saya mengatakan bahwa dokter walaupun punya pendekatan pencegahan promosi preventif, tetapi kalaupun dia lakukan itu terbatas pada hubungan dia dengan pasiennya. Tetapi kemudian dokter itu juga lebih banyak dididik memang untuk kuratif. Itu tidak salah. Sehingga kita tidak bisa membebani dokter itu melakukan promotif preventif dalam lingkup yang lebih luas. Lalu siapa yang perlu kita minta melakukannya? Di Indonesia banyak sekali tenaga kesehatan masyarakat. Sarjana kesehatan masyarakat itu banyak sekali. Dan hampir semua nganggur gitu. Bahkan kabupaten itu punya sekolah tinggi ilmu kesehatan. Kenapa itu tidak dipakai? Kalau kita punya dana promotif yang banyak, kita bisa memakai mereka fungsi promotif, edukasi promotif. Misalnya untuk 50 kepala keluarga atau 20, maka ada satu tenaga kesehatan masyarakat. Kalau ada anak stunting, ada sarjana gizi dari kesehatan masyarakat. Tugaskan mereka untuk menjagain itu. Atau berpotensi stunting setelah ditimbang, diukur berat badan, tinggi badannya. Oh ini kemungkinan stunting. Ambil, kemudian tangani, intervensi dengan baik. Nah, tugaskan itu untuk itu. Jangan ditugaskan kepada dokter. Karena dokter itu jumlahnya tidak terlalu banyak, sekolahnya sulit, ya udah tugaskan saja ke rumah sakit. Kalau dia memang membutuhkan pelayanan medis, nanti dia masuk rumah sakit tangani oleh dokter. Artinya tidak banyak yang perlu ditangani oleh dokter, karena kalau itu ditangani di preventifnya, preventifnya, maka itu tidak semua harus orang masuk rumah sakit dengan biaya yang mahal. Jadi preventif dimaksimalkan, kuratifnya nanti belakangan kan gitu Bang ya? Bukan kuratif, itu dipentingkan. Iya. Tangani kuratif yang memang harus kuratif, tapi kita bendung supaya tidak ada. Jadi artinya menurut Abang rasio dokter dengan jumlah penduduk kita sudah cukup sebenarnya? Menurut saya cukup. Cukup ya? Cukup. Memang saya selalu ada mengatakan bahwa ini benar. Kalau dokter itu lagi pula dokter itu tidak tersebar merata. Nah, itu juga bukan tugasnya dokter untuk meratakan dirinya. Ya pemerintah lah punya tugas membawa distribusikan. Tentu kalau distribusikan membutuhkan biaya. Ya urusan pemerintah menghitung itu. Tetapi kalau soal tenaga kesehatan, dokter itu bisa berbagi tugas karena tidak semua urusan kesehatan urusannya dokter. Tadi gue bilang, kita ada ahli kesehatan lingkungan. Ya kalau urusan lingkungan yang tercemar kan jangan menjadi urusan dokter. Bahwa kalau dia sakit harus mendapatkan perawatan dokter, ya harus ke rumah sakit. Tapi tangani pencemarannya. Banyak yang bisa diselesaikan di luar dokter. Saya pernah membuat satu tulisan bahwa kita perlu memang ada taktik strategi. Karena kondisi geografi Indonesia itu pulau, dan ada pulau
yang penduduknya tidak sampai 50 orang, misalnya hanya 10 rumah, dan kemudian jarak pulau satu dan lainnya itu juga sangat jauh. Kan tidak mungkin satu pulau kita buat rumah sakit, atau tidak mungkin satu pulau kita buat puskesmas kalau penduduknya cuma 50 orang atau 10 rumah tangga. Nah, yang dibutuhkan di situ bukan bangunan, tetapi kita membutuhkan tim yang bergerak. Jadi saya mengatakan dulu yang kita butuhkan ambulans kapal yang bisa bergerak mengunjungi setiap minggu pulau-pulau itu. Tetapi di pulau itu kita tempatkan tenaga kesehatan, bukan dokter. Ada 50 atau 100 orang di pulau itu, kita tempatkan tenaga kesehatan di situ. Yang apabila ada hanya perlu pertolongan yang P3K bisa ditangani oleh mereka. Tetapi kemudian kalau sangat membutuhkan dokter, maka dia punya kapal untuk mengantarkannya ke pulau terdekat yang ada fasilitasnya, ada puskesmasnya, di situ ada dokter. Kalau itu bisa dibuat, maka tidak seluruh pulau-pulau yang jumlahnya puluhan ribu itu pulau kecil itu harus ada dokter di pulau itu. Ini nomenklatur tenaga kesehatan yang perspektif yang abang sampaikan ini ada nggak di UU kesehatan kita? Ada ya. Karena sebelumnya itu ada undang-undang tenaga kesehatan. Oh, ada. Mereka ada di situ. Saya tidak tahu di undang-undang kesehatan yang baru apakah disebut itu, saya belum baca. Tapi kita harus punya strategi untuk melayani penduduk Indonesia yang tersebar di berbagai pulau. Ada lagi yang pegunungan. Iya. Di balik gunung itu belum tentu ada 10 rumah. Iya. Mungkin 3 rumah. Kemudian kalau Papua misalnya, kalau Papua kita sulit untuk mencari berapa jumlah penduduk dalam satu kecamatan, karena itu belum lagi hidupnya berpindah-pindah. Nah, itu jadi menurut saya caranya ada tenaga kesehatan gitu yang berpindah-pindah mencari mereka. Biayanya tentu mahal, tetapi tidak ada alasan untuk tidak melayani karena dia penduduk Indonesia. Atau mungkin gini Bang ya, intervensi sejak awal itu misalnya sosialisasi mulai mereka dari tingkat SD sudah ngerti apa sih preventif awal kan kesehatan ya. Bisa itu dilakukan itu. Jadi tapi hari ini ada nggak Bang? Nggak ada ya pendidikan kesehatan. Itu memang saya tidak tahu, tapi saya dalam kurikulum baru itu terintegrasi dengan yang lain. Tetapi kalau mau dibuatkan, menurut saya itu sangat penting. Jadi sejak awal anak-anak itu dibekali tentang kesehatan, apa saja yang dilakukan supaya tetap sehat ya. Itu memang harus. Dan kemudian kalau dia sakit, kalau sakitnya tidak parah, apa yang harus dilakukan, kemana dia harus mendapatkan pertolongan pertama ya. Saya tidak tahu UKS di sekolah apa. Istilahnya ada UKS kan ya. Sekolah itu ada UKS, ada yang UKS yang ada dokternya, yang mungkin setiap minggu 2 kali berkunjung. Ada yang kerjasama dengan puskesmas, mestinya itu bisa tetap diaktifkan kembali, sehingga anak sekolah itu kalau terjadi apa-apa di sekolah, sekalian aja tugaskan mereka mengajarkan tentang sehat. Kalau itu diberikan kepada gurunya nggak apa-apa, tetapi sekali-sekali dokternya diundang atau diminta untuk memberi penyuluhan. Begitu juga di situ ada dokter gigi. Anak sekolah itu kan biasanya ada dokter gigi yang mengajarkan, ajarkan mereka tentang bagaimana merawat gigi. Itu sangat penting bagi anak sekolah. Dulu kita di ini tuh menghidupkan kembali dokter kecil, itu sangat baik. Dokter kecil sangat baik. Di samping melatih leadership anak, tapi di situ juga diberi pembekalan tentang hidup sehat.
tentang gizi, tentang lingkungan, tentang sanitasi. Kalau dia menemukan sampah dia apain gitu, itu dari situ diajarkan di situ. Jadi kalau pembekalan dari kecil saya kira itu betul Iya. dari kecil kita mulai. Kalau biaya fakultas kedokteran yang ngerasain tiap tahun makin mahal ini, menurut abang gimana sebenarnya isu ini? Iya, memang tinggi karena teknologi kedokteran juga makin maju. Makin maju. Kemudian eh, kalau di negara mestinya membiayai semua, tapi kan negara tidak mampu. Akhirnya ya bagian besar ditanggung oleh peserta didik. Tapi memang Baik itu swasta maupun apalagi swasta. Negeri pun demikian. tapi memang sepengalaman abang yang pernah jadi mahasiswa kedokteran, proses KBM belajar atau kuliah di kedokteran itu memang melibatkan hal-hal yang mahal ya. Melibatkan. Iya, mahal ya, mahal. Mahal. Sekarang lebih mahal lagi. Ada banyak alat belajarnya itu yang harus dibeli mahal. Nggak bisa dipangkas itu menurut abang. Kayak saya pernah beli buku kedokteran tuh, mahal. Mahal bukunya juga mahal, kemudian peralatannya mahal. Sekarang lebih lagi karena pembelajarannya berbeda dengan dulu itu bentuknya kuliah seperti kuliah umum. Sekarang Praktek. banyak pertemuan kecil-kecilan, 7 orang bimbingan dengan melibatkan banyak dosen. Dulu dosennya habis mengajar dia bisa pulang pergi kemana, sekarang nggak bisa, habis mengajar lalu pertemuan jadi dosennya, Apa itu maksudnya? Apa? Tutorial. Banyak sekali saya lihat. Jadi dosen sekarang banyak belajar. Oh gitu. Jadi tidak seperti misalnya kita belajar ilmu sosial, misalnya dosennya habis mengajar 2 kali 3 kali kemudian tinggal buat soal ujian. Kan kalau kedokteran nggak bisa, ada praktikum lah, ada macam-macam lah. Ya, nah, ada persoalan juga dihadapi oleh utama yang swasta. Itu sering ditemukan oleh teman-teman. Saya awalnya berpikir teman-teman di swasta ini gaji dosennya tuh Kecil, besar. Gitu. Ternyata kecil. Oh gitu. Padahal mahasiswanya membayar seperti sangat mahal. Loh, kemana saya itu? tanya mereka, kenapa Anda dikasihnya kecil? Dikasihnya kecil padahal mengajarnya hampir setiap hari dan pulangnya sore. Alasannya itu pembayaran itu masuk ke rektorat. Rektorat distribusi ke yang lain lokal kayak gitu. Kenapa yang lain biayanya kecil? Misalnya kedokteran biaya masuknya ratusan juta. Iya itu kan. Kemudian yang lain mungkin tidak ada. SPP kedokteran mahal dibanding ini. Terus mestinya diberi juga imbal jasa kepada dosennya lebih tinggi dibanding yang lain karena kinerjanya lebih tinggi dibanding dosen di tempat lain. Ternyata menurut teman-teman enggak, karena uang itu ditampung dulu di rektorat yang distribusi ya, kalau dibagi rata rugi lah kedokteran gue bilang. Itu abang mohon maaf nih, kita bukan orang kedokteran ya, apa mahalnya biaya pendidikan kedokteran itu karena intervensi ada aspek bisnis? Mungkin saja karena tidak ada universitas yang membuat fakultas kedokteran tanpa menginginkan itu, tetapi boleh jadi juga bukan bisnis untuk dirinya, bisnis untuk membiayai fakultasnya yang lain. Enggak, kalau kedokteran universitas negeri gimana? Kok mahal juga bang? Mahal juga. Ya karena memang biaya mahal. Biaya prosesnya mahal ya. Biaya membeli kan itu tidak dibeli oleh negara semuanya. Oh gitu ya. Walaupun itu di store kemudian ke rektorat membeli, tapi kan tetap saja yang mahal. Tapi swasta lebih mahal lagi karena sudah mahal memang, tetapi kemudian
itu distribusi. Mestinya kalau mahal kemudian uang itu dikembalikan lebih banyak kepada kedokteran, tidak didistribusi juga ke fakultas lain, itu mestinya kan ada haknya mahasiswa untuk mendapatkan pelajaran lebih dari dosennya. Kalau jadi dosennya itu dibayar lebih kalau mahal. berarti kalau kasus universitas swasta terjadi subsidi silang kayak gitu ya. Ya, Subsidi tapi silang saya kira-kira ya, gitu ya. jadi Iya. itu ada Mungkin mahal. teman-teman sering Gitu ya. benar tidaknya saya juga tidak Oh, tahu iya. karena saya tidak pernah lihat. Iya, Tapi kalau misalnya itu tidak pas, pembayaran yang banyak itu bisa dikembalikan kepada apa namanya, mutu pembelajaran. Mutu pembelajaran pasti dilakukan oleh para tenaga pengajar kalau mereka juga diberi imbalan yang cukup besar. Kalau mereka mengajarnya 2 kali 3 kali lipat dibanding dari bidang studi lain, tetapi penghasilannya sama, kan mereka pasti butuh. Mengajar sih mengajar, tapi kan berbeda kalau kita belajar dari kelas. Saya pernah dapat Tentu cara masuknya kepada murid juga baik ya. dibanding kita mengajar tetapi kemudian tidak ikhlas. Jadi akhirnya seolah-olah kita tidak mengajar seadanya. Saya pernah dapat informasi negara seperti Kuba itu pendidikan kedokterannya relatif murah, Pak. Kenapa bisa murah, Pak? Dia Karena negaranya yang membiayai. yang langsung. Kita apa nggak bisa berarti kira-kira negara langsung deh biaya Saya gitu. tidak tahu, mestinya bisa karena anggaran pendidikan kita di Undang-Undang Dasar itu 20%. Iya. Mestinya bisa itu. Jadi bukan hanya yang dibiayai oleh negara adalah pendidikan dasar. Kenapa kalau dianggap pendidikan kedokteran itu sangat penting bagi bangsa ini, mengapa tidak disubsidi banyak-banyak oleh negara? Kalau saya pernah mengatakan itu juga, saya pernah dengan Pak JK mengatakan kedokteran itu tidak sama dengan pendidikan juru tulis. Iya betul, itu kita sepakat. Juru tulis itu siapa saja bisa jadi juru Iya. tulis. Kalau kedokteran itu sekali orang jadi dokter, dia akan tanpa disuruh dia akan menambah kompetensinya terus, karena kalau tidak ada pasiennya. Iya betul. Jadi sekali kita mendidik menghasilkannya, dia akan memperbaiki dirinya terus menerus. Kalau judul tulis enggak penting, sehingga dia bilang mestinya negara ini membeli putus itu pendidikan dokter. Iya. Maksudnya membeli putus ya udah bayarin, tapi itu kamu menjadi dokter. Dampaknya kan toh juga buat masyarakat kan. Continuous improvement. Setelah kamu menjadi dokter, kami bayar kamu dari biaya mahal untuk urus warga. Iya. Kalau seperti itu maka soal kita, tapi kan belum terjadi misalnya. Kalau terjadi itu sangat baik. Saya juga pernah mengusulkan kayak gitu. Sudah pendidikan dokter dibayar semua oleh negara, mau swasta mau negeri. Tetapi nanti mereka ditempatkan oleh negara. Kalau tidak mau diatur oleh negara, ya sudah bayar sendiri. Iya. Dengan biaya mahal. Itu ada. Kalau di tingkat regional kita ASEAN lah, Pak. Negara mana yang bisa dijadikan teladan tanda kutip untuk kemajuan di sektor kesehatan? ASEAN kan bentuknya kan kayak Malaysia bagus. Terus kemudian Thailand bagus juga. kalau Singapura kan bagus dan juga warganya. Iya. Itu negara. Kita mesti bisa belajar ya. Mereka negaranya punya tangan. Oh berarti negara intervensi ya. Jadi teman saya pernah mengatakan, kalau memang negara menganggap dokter-dokter Indonesia ketinggalan bidang teknologi, maka negara harus memimpin para dokter Indonesia untuk memajukan kemampuan mereka di bidang teknologi.
biaya negara, bukan dibiarkan begitu saja terus kita mencibir mereka. Dokter Indonesia tidak laku apa, pasien kita lari ke luar negeri karena dokter Indonesia tidak menguasai teknologi. Mungkin tidak semua tidak menguasai teknologi, tapi memang negara harus turun. Mengapa negara harus turun? Karena biaya sangat mahal. Dokter itu tidak mampu untuk membiayai dirinya untuk menguasai teknologi yang sangat canggih. Itulah pentingnya kalau negara membutuhkan teknologi canggih dikuasai oleh dokter Indonesia, maka pemerintah harus turun tangan di situ. Bukan mencibirnya, tapi turun tangan membantu membiayai, mendidik mereka. Kalau perlu mendatangkan menyekolahkan ke luar negeri atau mendatangkan dokter ahli di sana yang ini orang Indonesia tidak kuasai, ajarin mereka. Itu baru namanya ahli teknologi. Bukan dokter asing didatangkan, tapi dokter Indonesia bisa mengerjakan apa yang dikerjakannya. Itu namanya apa namanya? Bukan ahli teknologi.